Baik, selamat pagi saudara mahasiswa untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu politik atau pengantar ilmu politik ya semester 1. Jadi pada hari ini kita akan mereview kembali tentang bagaimana sistem ya pemilu yang berlaku di negara kita. Ini kan contoh. Walaupun kita baru bicara dasar-dasar, tetapi kita sudah setidaknya ada implementasi dalam pelaksanaan sistem politik di suatu negara ya. Kita ambil misalnya negara Indonesia ya. Jadi di mana demokrasi itu berlaku ya di negara kita melalui sebuah kontestasi politik atau kegiatan pemilihan ya. Pemilihan para kader-kader pemimpin baik yang akan duduk sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif ya. Kita langsung saja kita ambil contoh minggu lalu kan itu sudah tentang partai politik ya. Saya ulang lagi nih ya. Nah, jadi memang partai politik itu sudah ada pada masa pemerintahan Orde Lama ya. Masa Soekarno itu paling banyak partai ya. Nah, itulah sebuah kebanggaan kita, sebuah amanah ya dari Undang-Undang Dasar 1945 tentang berdemokrasi ya, dan dikuatkan lagi dengan ideologi kita berdasarkan Pancasila ya. Artinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, kita hanya mereview saja di tahun 2014 dengan 2019. Ada perbedaan. Di tahun 2014 ada 12 partai, sedangkan di tahun 2019 ada 20 partai ya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ya. Saya ulang lagi, nanti ini juga jadi bahan handout kita untuk ujian ya, karena mungkin kita pertemuannya mungkin terakhir ya untuk dengan saya ya. Nah, jadi mungkin berikutnya kita sudah akan melaksanakan rotasi ganti atau pergantian dosen pengampu untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Nah, tentunya dalam berdemokrasi yang berlaku di Indonesia ada kemarin kita menggunakan yang namanya penyelenggara pemilu ya. Nah, penyelenggara pemilu itu ada 3. Saya ingatkan lagi ya, penyelenggara pemilu ada 3. Yang pertama KPU ya, kemudian Bawaslu, yang ketiga DKPP ya. Saya ulang, KPU adalah Komisi Pemilihan Umum, kemudian Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Itulah yang mengawasi ya tentang bagaimana pelaksanaan KPU dan Bawaslu mengenai ya kegiatan-kegiatan mereka, dan mengawasi tentang pelanggaran-pelanggaran kode etik atau pelanggaran sumpah janji jabatan mereka. Itulah yang punya kewenangan adalah DKPP. Apa itu DKPP? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Berarti dia di atasnya, berarti ya, dia bisa dari KPU diawasi oleh Bawaslu ya, dan kedua instansi ini diawasi oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, mereka sangat berperan penting ya dalam sukses atau tidaknya sebuah kontestasi politik, baik itu pemilihan eksekutif, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati atau wali kota, kemudian juga pemilihan legislatif, itu pemilihan anggota DPR dan DPD ya. Seperti itu ya. Kita syukuri bahwa masyarakat kita, bangsa Indonesia ya, masih sangat respon terhadap kegiatan-kegiatan demokrasi melalui pemilihan secara langsung. Jadi disyukuri bahwa pemilihan itu dilaksanakan sejak pada tahun 2004. Ingat ya, tahun 2004 saat pemilihan presiden dan wakil presiden yang waktu itu terpilihlah Bapak SBY ya secara langsung, yang dipilih secara langsung di masing-masing wilayah ya NKRI. Kita syukuri dibandingkan dengan sistem politik pada masa lampau, Orde Baru dan masa Orde Lama ya. Siapa Orde Lama? Soekarno. Orde Baru Bapak Soeharto. Ingat ya. Oke. Kemudian juga sehingga masyarakat tidak lagi memilih kucing dalam karung. Artinya mereka tahu siapa yang akan mereka pilih
pada saat ini ya, pada masa demokrasi saat ini. Seperti itu. Nah, itulah partai politik yang menjembatani ya untuk pelaksanaan sebuah kegiatan pesta demokrasi ya, kalau kita biasanya masih dikatakan pesta demokrasi, sebuah pemilihan secara nasional sehingga harus diliburkan ya, seperti itu kegiatan belajar mengajar baik di universitas, di sekolah dan di mana saja, di perkantoran ya. Oke, itu ya. Jadi ingat di biasanya soal coba sebutkan di tahun berapa partai yang mengikuti kontestasi politik di tahun 2014 ya, seperti itu. Jadi jelas ya. Kemudian juga misalnya berapa jumlah partai yang mengikuti kontestasi politik di tahun 2019 ya. Kita ingat ya, kita 5 tahun melaksanakan pemilihan ya, 5 tahun sekali ya, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif ya, secara berjenjang waktunya, serentak ya. Oke, kalau pilpres serentak, gubernur serentak ya, dan legislatif serentak. Nah, kalau serentak cuma yang untuk pemilihan gubernur saja, bupati wali kota serentak, tapi berdasarkan 2 sesi ya, sesuai dengan sesuai dengan akhir periodik masing-masing wilayah ya, seperti itu. Nah, kita kembali di 2019 ini ada 20 partai yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia ya, seperti itu. Ingat ya, tingkat pusat ada KPU RI, tingkat provinsi ada KPU D namanya, provinsi, kabupaten kota KPUD kabupaten atau kota madya ya. KPU provinsi jumlahnya berapa? 7 orang. KPU RI 7 orang ya. KPU provinsi berjumlah 5 orang, dan KPU kabupaten kota berjumlah 5 orang ya, ingat ya, seperti itu. Kemudian ada lagi Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu. Bawaslu RI jumlahnya 5 orang, Bawaslu provinsi jumlahnya 3 orang, Bawaslu kabupaten atau kota madya jumlahnya 3 orang. Ingat ya, ini handout juga nanti untuk bahan ujian nanti ya. Oke, kemudian ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, DKPP ini diambil dari beberapa kriteria. Yang pertama adalah dari anggota DPR ya, ini berada di pusat. Kemudian ada juga dari universitas atau yang membidangi ya tentang etika atau lebih memahami tentang bagaimana etika penyelenggara pemilu, atau ini dikatakan ahli ya, seperti itu. Oke, jadi sehingga mereka punya kewenangan, punya pengetahuan lebih daripada KPU, anggota KPU dan anggota Bawaslu ya, seperti itu. Ketika mereka melakukan pelanggaran kode etik ya, atau sumpah janji jabatan ya, seperti itu. Oke, jadi biasanya undang-undang ini berlaku. Kemarin kita undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota ya, seperti itu. Nah, sehingga semua sudah diatur di dalamnya apa tugas pokok daripada penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU dan DKPP ya. Tentunya saudara-saudara mahasiswa, masing-masing Anda sudah pernah menggunakan hak pilih ya, untuk menyampaikan aspirasi melalui pemilihan umum ya, pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum eksekutif ya. Nah, ingat, banyak istilah-istilah nanti yang akan saya tanyakan ya, termasuk Anda apa itu DPT ya. DPT adalah daftar pemilih tetap ya. Kemudian juga siapa saja yang boleh menggunakan hak pilih ya, untuk menggunakan hak pilih sebagai warga negara yang sah, yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun ya, minimal 17 tahun, sudah menikah maupun sudah menikah dan ditetapkan dalam daftar pemilih tetap ya, atau DPT. Ingat ya, siapa saja yang berhak untuk
memberikan suaranya, yaitu mereka